wabarakatuh. Salve, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeti Febrina Emakila. Saya peserta Latsar dari Kabupaten Rotendao. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Rote Selatan sebagai guru bimbingan konseling. Saya peserta Latsar golongan 3 angkatan 158. Saya akan mempresentasikan hasil aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan minat siswa untuk berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Rote Selatan melalui leaflet dan poster. Dalam aktualisasi saya terdapat 7 kegiatan, yaitu kegiatan 1, melapor dan meminta izin pada atasan terkait pelaksanaan rancangan aktualisasi. Pada kegiatan 1 ada beberapa tahapan yang penulis lakukan, yaitu yang pertama, menyiapkan rancangan aktualisasi, yang kedua, mengkonsultasikan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang ketiga, meminta persetujuan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Sebelum penulis bertemu dengan atasan, penulis menyiapkan rancangan aktualisasi. Setelah menyiapkan rancangan aktualisasi, penulis menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan aktualisasi. Kepala sekolah atau atasan mendukung dan menyetujui penuh kegiatan aktualisasi dengan harapan bahwa penulis tidak melupakan tugas-tugas yang merupakan tanggung jawab dari penulis, dan juga kepala sekolah mengharapkan kegiatan aktualisasi ini dapat berlanjut ke depannya setelah kegiatan pelatihan dasar CPNS selesai. Kegiatan 2, menata ruang BK sebagai tempat konsultasi. Adapun tahapan-tahapan dalam kegiatan kedua, yaitu koordinasi dengan kepala sekolah dan guru-guru, gotong royong bersama peserta didik dan membersihkan ruangan, gotong royong bersama peserta didik menata ruangan konsultasi bimbingan konseling. Dalam menata ruang BK, penulis tidak dapat bekerja sendiri. Penulis bersama peserta didik bergotong royong bersama-sama membersihkan dan menata ruang konsultasi bimbingan konseling. Kegiatan 3, membuat lembaran leaflet dan poster tentang layanan bimbingan dan konseling. Pada kegiatan 3 ada beberapa tahapan. Yang pertama, mencari materi layanan bimbingan konseling. Yang kedua, mendesain leaflet dan poster. Yang ketiga, mencetak leaflet dan poster. Dan yang keempat, memasang poster pada ruangan bimbingan konseling. Untuk menghasilkan leaflet dan poster, pertama-tama penulis menyiapkan referensi materi dari leaflet dan poster. Kemudian penulis bersama dengan teman sejawat mendesain leaflet dan poster. Setelah mengkonsepkan dan mendesain leaflet dan poster, penulis segera untuk mencetak guna keperluan sosialisasi dan kebutuhan pada ruang bimbingan konseling. Setelah leaflet dan poster sudah dicetak, leaflet disimpan untuk keperluan sosialisasi, sedangkan poster segera dipasang pada ruangan bimbingan konseling. Ketika memasang poster pada ruangan bimbingan konseling, penulis meminta bantuan kerjasama dari anak didik untuk memasang poster. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi tentang layanan bimbingan konseling. Pada kegiatan keempat ada beberapa tahapan. Yang pertama, menyampaikan rencana sosialisasi tentang layanan bimbingan konseling kepada atasan. Yang kedua, menyiapkan ruang sosialisasi. Yang ketiga, melakukan sosialisasi. Materi yang disiapkan oleh penulis untuk sosialisasi adalah apa sih dampak negatif dari bermedia sosial. Yang keempat, mengedarkan leaflet. Dan yang kelima, mengedarkan daftar hadir. Sebelum melakukan sosialisasi, penulis meminta persetujuan kepada kepala sekolah. Setelah mendapat persetujuan, penulis menyiapkan ruang sosialisasi.
Materi yang disampaikan adalah apa sih dampak negatif dari bermedia sosial? Layanan yang terkandung dalam leaflet ini adalah tentang bimbingan belajar, sosial, dan pribadi. Setelah menyampaikan materi, penulis membagikan leaflet agar siswa lebih memahami dan menyebarluaskan tentang dampak dari bermedia sosial. Kemudian, penulis mengedarkan daftar hadir sebagai bukti partisipasi siswa dalam sosialisasi. Kegiatan 5 yaitu memberikan layanan konseling kelompok kepada siswa yang bermasalah dalam hal kedisiplinan jumlah kehadiran di sekolah. Pada kegiatan 5 ada beberapa tahapan. Pertama, mengambil data siswa yang paling banyak bermasalah pada jumlah kehadirannya melalui data absensi kelas. Kedua, menentukan waktu kegiatan pelaksanaan konseling kelompok. Yang ketiga, memanggil siswa-siswi terdata ke ruangan bimbingan dan konseling sesuai waktu yang telah ditetapkan untuk melakukan bimbingan. Yang keempat, menyampaikan tujuan layanan konseling yang akan disampaikan kepada siswa. Yang kelima, melaksanakan layanan konseling kelompok kepada peserta didik. Yang keenam, membuat kesepakatan dan komitmen kepada peserta didik untuk tidak banyak membolos lagi. Yang ketujuh, meminta siswa menandatangani daftar hadir saat konseling. Yang kedelapan, menutup kegiatan dengan mengajak siswa untuk mengucapkan butir Pancasila. Yang kesembilan, membuat laporan pelaksanaan layanan konseling kelompok kepada siswa yang bermasalah. Pada saat mengambil data yang bermasalah pada jumlah kehadiran, ada beberapa orang, tapi yang menjadi sampel di sini hanya 5 orang siswa. Dengan berbagai alasan yang diberikan, penulis membuat kesepakatan kepada siswa untuk tidak membolos lagi. Kegiatan ke-6, membuka layanan konsultasi kepada siswa. Adapun tahapan-tahapan pada kegiatan 6 yaitu 1. Melakukan pendataan bagi siswa-siswi yang ingin berkonsultasi. 2. Membuat kesepakatan waktu pelaksanaan konsultasi kepada siswa. Yang ketiga, memanggil satu persatu secara bergiliran kepada siswa yang ingin berkonsultasi. Yang keempat, mendengarkan perhatian dan merespon hal-hal yang dikonsultasikan siswa. Yang kelima, memberikan empati dan penguatan kepada siswa saat konsultasi tentang masalah-masalah yang dihadapinya. Yang keenam, menggiring dan mengarahkan siswa untuk bisa mengentaskan masalah yang dihadapinya secara mandiri. Yang ketujuh, membuat laporan pelaksanaan layanan konsultasi kepada peserta didik. Pada saat pendataan, siswa yang ingin berkonsultasi hanya 2 orang. Masalah yang dihadapi adalah berhubungan dengan pribadi dan juga dengan teman sebaya. Penulis mencoba untuk mengarahkan atau memberi motivasi, masukan dan semangat pada siswa. Kegiatan yang ketujuh, membuat laporan aktualisasi. Adapun tahapan-tahapan dalam kegiatan 7 yaitu 1. Mengumpulkan semua bukti kegiatan. Yang kedua, menyusun draft laporan kepada mentor dan coach. Yang ketiga, mengkonsultasikan draft laporan kepada kepala sekolah dan coach. Yang keempat, finalisasi laporan aktualisasi dan meminta persetujuan kepala sekolah. Dari ketujuh kegiatan bersama dengan tahapan-tahapan yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan kunjungan siswa ke ruang BK. Selama penulis melaksanakan kegiatan aktualisasi, penulis menerapkan nilai-nilai aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan whole of government yang diterapkan selama melaksanakan seluruh kegiatan. Nilai-nilai aneka membentuk penulis menjadi lebih bertanggung jawab, cermat, menghargai pendapat orang lain,
bekerja keras, mandiri, dan yang lainnya. Harapan dari penulis yang pertama, diharapkan siswa dapat memanfaatkan ruang konsultasi dengan sebaik mungkin. Yang kedua, kiranya ada kerjasama antara guru BK dan rekan guru lainnya. Demikian presentasi hasil aktualisasi saya. Akhir kata, guru BK adalah sahabat setiap anak didik. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.